Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas kelompok pertemuan 5, materi translasi 2 dimensi. Sebelumnya kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Azhari, Diki Febrian, dan Rahmat Muhammad Ramdhani. Di sini kita menggunakan compiler Jupyter, di mana untuk menampilkan gambarnya kita menggunakan OpenCV. Ini hasil codingan kita. Yang pertama itu di sini kita membuat objek rumah, di mana titik-titiknya kita simpan di dalam list. Di sini X1 dan Y1, kemudian X2 dan Y2 yang menjadi titik ini untuk titik awal dari garis yang kita buat, dan ini untuk titik akhir dari garis yang akan kita buat. Kemudian list ini kita melakukan pengulangan, di mana nantinya akan memanggil titik-titik tersebut dan dibuatlah line atau garis menggunakan OpenCV. Ini untuk bentuk rumah awal sebelum melakukan transformasi. Ini hasilnya. Untuk garis sebelah kirinya tepat berada di garis yang grid background, begitu pula dengan garis yang sebelah kanannya. Kemudian pertama itu kita melakukan translasi terhadap objek rumah yang sudah kita buat, di mana translasi ini kita geser dengan titik X-nya sebesar -9 dan untuk titik Y-nya sebesar 10. Kemudian kita memiliki variabel X1 trans, Y1 trans, X2 trans, dan Y2 trans, di mana keempat variabel tersebut akan menyimpan nilai-nilai yang sudah diubah sesuai dengan rumus translasi. Untuk mengubahnya sendiri, kita melakukan pengulangan sepanjang X1, list yang tadi kita miliki, di mana di dalam pengulangan ini akan menambah nilai X pada variabel X1 dan nilai Y pada variabel Y1, begitu pula dengan X2 dan Y2, di mana ini merupakan proses translasi yang dilakukan. Kemudian setelah itu, nilai tersebut disimpan ke dalam list yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian dilakukan lagi pengulangan, di mana pengulangan ini untuk membuat garis-garis yang membentuk objek rumah yang sudah dilakukan translasi, di mana kita di sini menyimpan titik awal untuk garis yang kita buat dengan X1 trans dan Y1 trans, kemudian untuk titik akhirnya itu X2 trans dan Y2 trans. Untuk hasilnya sendiri bisa dilihat. Nah, tadi untuk objek rumah sendiri sebelum dilakukan translasi, garis sebelah kirinya tepat berada dengan garis grid ini. Begitu pula dengan sebelah kanannya. Setelah dilakukan translasi dengan nilai X sebesar -9 dan nilai Y sebesar 10, rumah ini bergeser sesuai titik yang ditambahkan. Selanjutnya, kita melakukan dilatasi terhadap objek rumah yang sudah dibuat. Untuk prosesnya sendiri sama, kita membuat 4 variabel. Di sini merupakan list, kemudian di sini terdapat nilai S, di mana nilai S ini merupakan nilai perbesaran yang akan dilakukan terhadap objek, dan di sini merupakan objek rumah. Untuk melakukan dilatasi sendiri, kita di sini terdapat pengulangan sebanyak X1 kali, di mana isinya merupakan proses dilatasi, yaitu perkalian antara titik, di sini titik X1, Y1, X2 dan Y2 dikalikan dengan S. S ini merupakan variabel untuk perbesarannya, dan disimpan ke dalam variabel X1 deal, Y1 deal, X2 deal, dan Y2 deal, di mana keempat variabel tersebut merupakan list. Selanjutnya, dikarenakan di sini nilai perbesarannya itu berbentuk desimal, dan pada OpenCV ini untuk pembuatan garis sendiri tidak dapat melakukan atau membaca
nilai desimal untuk setiap titiknya, sehingga kita melakukan pengulangan, di mana pengulangan ini untuk mengubah nilai desimal atau nilai float ke dalam integer, sehingga pada OpenCV ketika pembuatan garis dia membacanya sebagai integer yang sudah dibulatkan dari nilai sebelumnya. Nah, ini merupakan pengulangan untuk pembuatan garis yang membentuk rumah, di mana rumah tersebut sudah dilakukan perbesaran sebesar 0,5. Nah, di sini untuk dilatasi sendiri, dikarenakan dia dikalikan dengan nilai perbesarannya atau S-nya itu sebesar 0,5, sehingga objeknya mengecil sebesar 0,5 dari objek awal. Selanjutnya yaitu proses rotasi. Proses rotasi sendiri membutuhkan beberapa variabel, yaitu sudut, di mana sudutnya ini 90 derajat, kemudian nilai XP dan YP ini merupakan pivot point, di mana di sini kita mengisi nilai tersebut dengan 400 sama keduanya. Kemudian di sini juga terdapat 4 variabel, di mana isinya list yang masih kosong, dan nanti pada pengulangan ini akan diisi dengan list tersebut akan diisi dengan nilai X dan Y atau titik X dan Y yang sudah dirubah untuk melakukan rotasi. Dimana untuk rotasi sendiri di sini terdapat rumusnya, yaitu XP, nilai XP atau pivot point X ditambahkan dengan nilai X1, kemudian dikurangi pivot point X lagi dikalikan dengan cos, dikurangi nilai titik Y, dikurangi YP, dan dikalikan dengan sin dari sudut yang ditentukan. Kemudian untuk titik X-nya sendiri di sini perbedaannya terdapat pada perkalian terhadap sin dan cosnya, dan untuk titik Y di sini dilakukan penambahan bukan pengurangan. Nah, selanjutnya variabel-variabel atau nilai-nilai tersebut akan disimpan di dalam list yang sudah dibuat. Selanjutnya sama seperti tadi, dikarenakan tidak bisa membaca nilai float atau desimal, sehingga di sini kita melakukan perubahan nilai atau pembulatan ke dalam nilai integer untuk pembuatan garis pada OpenCV. Selanjutnya, pengulangan ini dilakukan untuk membuat garis-garis yang membentuk rumah setelah dilakukan rotasi. Rumah ini berotasi sebesar 90 derajat, ini untuk hasilnya. Selanjutnya, terdapat perhitungan setiap titik yang ada pada pembuatan objek tadi dalam file Excel. Nah, di sini pertama itu kita memiliki list sesuai dengan yang ada di sini. Sesuai yang ada di sini kita simpan, yaitu kita memiliki X1, Y1 dan X2 dan Y2. Kemudian untuk translasi sendiri, kita itu menjumlahkan nilai X1 dengan nilai X atau proses translasi sebesar berapa, untuk nilai X-nya pergeserannya sebesar berapa, dan begitu pula dengan Y ditambahkan dengan nilai Y atau pergeseran terhadap sumbu Y-nya sebesar berapa. Ini untuk hasil X1, ini untuk hasil Y1, ini untuk hasil X2, dan ini untuk hasil Y2 translasi. Kemudian selanjutnya untuk proses rotasi sendiri sesuai dengan rumus yang tadi, di sini kita memiliki variabel XP, kemudian variabel YP sebagai pivot point, kemudian nilai sudut, di mana prosesnya sama seperti yang ada pada OpenCV. Ini untuk rumusnya, untuk formula yang digunakan pada file Excel. Ini untuk hasil X1, ini untuk hasil Y1, ini untuk hasil X2, dan ini hasil dari Y2 pada rotasi. Kemudian selanjutnya proses dilatasi itu membutuhkan S atau variabel untuk perbesarannya.
Ini kita memiliki variabel S-nya. Kemudian di sini untuk X1 sendiri itu rumusnya yaitu X1 dikali dengan nilai S, sehingga untuk formula yang ada pada Excel-nya sendiri seperti ini. Begitu pula dengan Y1, di mana Y1 ini perkalian antara list Y1 dengan variabel S-nya. Untuk X2 sendiri sama, perkalian antara X2 dengan variabel S, dan Y2 memiliki proses yang sama, yaitu Y2 dikalikan dengan nilai S. Ini untuk nilai-nilai atau titik-titik yang terbentuk pada proses pembuatan objek rumah dan setelah dilakukan proses transformasi 2 dimensi. Untuk selanjutnya kita memiliki objek robot. Untuk robot sendiri di sini kita memiliki beberapa variabel. Yang pertama itu variabel X1 Y1 yang merupakan titik awal untuk pembuatan garis untuk membentuk robot. Kemudian X2 dan Y2 ini titik akhir untuk pembuatan garis. Kemudian X3 dan Y3 ini merupakan variabel yang berisi list, di mana angka ini untuk membentuk lingkaran yang juga digunakan pada pembuatan robot. Kemudian D ini merupakan diameter dari lingkaran atau circle yang akan kita buat pada pembuatan robot nanti. Untuk hasilnya sendiri sebelum dilakukan proses transformasi 2 dimensi seperti ini objek robotnya. Nah, ini tadi kita memiliki 2 buah lingkaran. Kemudian robot yang tadi itu kita melakukan proses translasi. Untuk prosesnya sendiri sama seperti proses translasi pada rumah, objek rumah, tetapi di sini untuk robot sendiri kita memiliki nilai X sebesar 6 dan Y sebesar 12 untuk melakukan pergeserannya. Di sini kita memiliki 4 variabel, di mana keempat tersebut merupakan list. List itu akan diisi dengan nilai X1, Y1, X2 dan Y2 yang baru ketika sudah dilakukan proses translasi, yaitu dengan menambahkan nilai X dan nilai Y terhadap titik-titiknya. Kemudian setelah dilakukan proses translasi, selanjutnya kita membuat line-nya atau garisnya menggunakan OpenCV. Ini merupakan pengulangannya. Setelah itu kita juga melakukan perubahan nilai terhadap X3 dan Y3, di mana kedua nilai ini merupakan titik untuk membuat lingkaran. Untuk hasil dari translasi robot sendiri seperti ini, dia bergeser sebesar X-nya itu 6 dan Y-nya itu 12. Selanjutnya, objek robot ini akan dilakukan proses dilatasi, di mana dilatasi ini kita memerlukan variabel S, yaitu untuk nilai perbesarannya. Kemudian variabel ini yaitu list yang akan menyimpan nilai titik-titik yang sudah diubah atau diproses dilatasi, di mana proses dilatasi ini kita mengalihkan setiap titik dengan variabel perbesaran tadi yaitu S, di mana S ini sama dengan 3. Kemudian setelah proses itu kita menyimpan nilainya di dalam list yang sudah kita buat. Selanjutnya itu kita melakukan perubahan nilai yang asalnya dia memiliki nilai float atau desimal ke dalam nilai integer, sehingga dapat diproses dalam pembuatan garis pada OpenCV. Selanjutnya di sini juga kita memproses nilai titik untuk pembuatan circle atau lingkarannya, di mana setiap titiknya itu dikalikan dengan S, begitu pula dengan diameternya agar dia dapat diperbesar juga untuk lingkarannya. Untuk hasilnya sendiri seperti ini, di mana objek robot ini karena diperbesar sebanyak 3 kali sehingga sangat besar dan tidak dapat dilihat pada gambar yang ini. Hanya dapat dilihat bagian sebelah kirinya saja. Selanjutnya objek robot ini akan dilakukan proses
rotasi, di mana proses ini kita membutuhkan sudut, dan untuk proses rotasi pada robot ini kita menggunakan sudut 60 derajat. Kemudian nilai pivot point-nya sendiri masih sama seperti yang tadi, yaitu 400 dan 400 untuk setiap XP dan YP-nya. Kemudian di sini kita memiliki 6 buah variabel, di mana variabel ini berbentuk list untuk menyimpan hasil perhitungan dari proses rotasi. Untuk rumusnya sendiri masih sama, yaitu untuk nilai X dia pivot point X ditambahkan dengan nilai X-nya, kemudian dikurangi lagi dengan pivot point X, kemudian dikalikan cos dari sudut, dikurangi dengan titik Y-nya, dikurangi dengan pivot point Y, dikalikan dengan sin sudut. Nah, untuk perbedaannya antara nilai X dan nilai Y yaitu pada perkalian di sini. Untuk nilai Y sendiri yang pertama dikalikan itu dengan nilai sin sudut, kemudian ditambahkan dengan nilai perhitungan ini dan dikalikan dengan cos sudut. Selanjutnya nilai tersebut kita rubah lagi ke dalam integer karena tidak dapat OpenCV tidak dapat membaca nilai float. Kemudian kita bentuk garis-garisnya sesuai dengan list yang kita miliki. Selanjutnya untuk pengulangan ini merupakan pengulangan pembuatan pada lingkaran. Pada lingkaran kita juga kita ubah dengan rumus yang sama untuk nilai X3 dan Y3-nya. Kemudian untuk diameternya sendiri tidak dilakukan perubahan. Untuk hasilnya seperti ini. Robot yang asalnya tegak lurus menjadi berotasi sebesar 60 derajat. Selanjutnya kita ke dalam file Excel untuk penghitungan robot. Nah, untuk robot sendiri di sini kita memiliki nilai X sebanyak 3, yaitu X1, X2 dan X3, dan nilainya juga sama, Y1, Y2, Y3, di mana ini merupakan titik awal. Y1 dan X1 merupakan titik awal dari pembuatan garis, X2 dan Y2 titik akhir dari pembuatan garis, sedangkan X3 dan Y3 ini merupakan titik untuk pembuatan lingkaran, dan D ini merupakan nilai diameter dari lingkaran yang dibutuhkan pada pembuatan robot. Kemudian untuk nilai X dan Y-nya ini kita gunakan di dalam proses translasi. Untuk S sendiri kita gunakan dalam proses dilatasi, dan XPYP merupakan pivot point yang kita gunakan dalam proses rotasi. Begitu pula dengan sudut. Untuk prosesnya sendiri sama seperti tadi, yaitu untuk proses translasi setiap variabelnya atau setiap nilai X ditambahkan dengan nilai X lagi, dan untuk setiap nilai Y ditambahkan dengan nilai Y. Begitu pula dengan X2, Y2, X3 dan Y3. Kemudian untuk proses rotasi masih sama seperti tadi rumusnya, di mana ini merupakan formula untuk penghitungan Excel-nya, dan ini merupakan variabel yang kita butuhkan. Selanjutnya untuk proses dilatasi kita mengalihkan setiap variabel dengan nilai S yang kita miliki, yaitu di sini sebesar 3. Begitu pula untuk variabel-variabel yang lain kita tidak membutuhkan perubahan terhadap variabel D atau diameter, tetapi untuk dilatasi karena dia melakukan perbesaran sehingga diameternya juga harus dirubah, sehingga kita mengubah nilai D yang kita miliki. Nah, mungkin ini untuk perubahan transformasi 2 dimensi pada objek robot. Selanjutnya kita memiliki satu objek lagi, yaitu kendaraan, di mana kendaraan di sini kita menggunakan objek mobil. Nah, di sini kita memiliki 3 buah list, di mana list ini untuk X1 Y1 merupakan titik awal
dari garis yang akan kita buat, kemudian X2 dan Y2 ini titik akhir untuk garis yang kita buat, X3 dan Y3 ini titik untuk pembuatan lingkaran, dan ini merupakan diameter dari lingkaran yang akan kita buat. Untuk hasil dari robot mobil sendiri sebelum dilakukan proses translasi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses translasi terhadap mobil, di mana translasi ini untuk nilai X-nya sendiri bergeser sebesar negatif 16 dan nilai Y-nya sendiri sebesar negatif 12. Untuk prosesnya sendiri sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu translasi ini menjumlahkan nilai variabel X dengan nilai X dan variabel Y dengan nilai Y, atau titik Y dengan titik Y. Kemudian prosesnya sama, kita melakukan pengulangan untuk pembuatan garisnya, kemudian kita melakukan pengulangan untuk pembuatan lingkaran. Ini hasil dari proses translasi dari mobil. Nah, dia bergeser sebesar negatif 16 nilai X-nya, artinya dia bergeser ke sebelah kiri, dan negatif 12 untuk nilai Y-nya, artinya dia bergeser ke arah atas. Selanjutnya, objek mobil tadi dilakukan dilatasi atau perbesaran sebesar 2,7. Untuk prosesnya sendiri sama, di sini kita mengalihkan setiap titik dengan nilai S. Begitu pula dalam pembuatan lingkarannya. Untuk hasilnya sendiri seperti ini. Nah, objek mobil ini diperbesar sebanyak 2,7 kali, sehingga dia tidak terlihat objeknya karena terlalu besar. Selanjutnya, kita melakukan proses rotasi terhadap objek mobil barusan sebesar negatif 45 derajat. Untuk nilai pivot point-nya sendiri masih sama, yaitu 400 dan 400, dan untuk prosesnya sendiri masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Untuk hasilnya sendiri dari proses mobil ini seperti ini. Misalnya dia lurus dan dirotasikan sebesar negatif 45 derajat sehingga dia berbentuk seperti ini. Untuk proses pada Excel-nya sendiri untuk mobil, di sini bisa dilihat kita memiliki list X1, Y1, X2 dan Y2 untuk pembentukan garis, X3 dan Y3 dan juga D untuk pembentukan lingkaran. Nah, di sini kita memiliki nilai X dan nilai Y untuk pergeseran pada proses translasi. Ini prosesnya, dan ini merupakan formula dari Excel-nya. Kemudian untuk proses rotasi masih sama seperti tadi, ini formula untuk Excel-nya. Kita memiliki 3 variabel ini yang dibutuhkan. Kemudian untuk proses dilatasi sendiri masih sama, dikali setiap nilai X dan Y dikalikan dengan nilai S atau nilai perbesarannya. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.